dan sikap pamer harta yang dilakukan pegawai DJP dan keluarganya. Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan gaya hidup mewah dan suka pamer harta dapat menggerus tingkat kepercayaan masyarakat. Tidak hanya itu, Suryo menyebutkan kejadian tersebut memberi stigma negatif terhadap seluruh pegawai pajak yang berjumlah lebih dari 45.000 orang. Suryo menambahkan unit kepatuhan internal DJP bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memanggil pejabat DJP yang belakangan diketahui Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo. Diketahui beredar ulah pamer harta dan penganiayaan Mario Dandi Satrio atau MDS, anak dari Rafael, diduga melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus pusat JP Ansor Jonathan Latumahina bernama David. Karena ulah anaknya tersebut, besar kekayaan Rafael terungkap dari data LHKPN pada Desember 2021. Tercatat harta kekayaan Rafael menembus 56,1 miliar rupiah. Saya mengecam segala tindak kekerasan maupun gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan keluarganya yang dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang berjumlah lebih dari 45.000 pegawai. Ya, sementara itu masih berkaitan dengan kasus penganiayaan, ayah Mario Dandi Satrio atau MDS Rafael Alun Trisambodo sampaikan permohonan maaf terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya. Rafael Alun menyampaikan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi dan terkait harta kekayaan yang dikritisi netizen sedang dalam proses pemeriksaan. Berikut pernyataan lengkap dari Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami. Dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sekali lagi, saya meminta maaf atas kesalahan saya dan keluarga saya. Terima kasih. Sementara itu, Kementerian Keuangan hari ini menggelar konferensi pers terkait penanganan internal terhadap Rafael Alun Trisambodo yang merupakan salah satu pejabat Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun turut meminta maaf mengenai kasus yang terkait dengan salah satu pejabat di kementeriannya tersebut. Memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian ini yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi
namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan semua pengkhianat yang dilakukan oleh siapapun di Kementerian Keuangan adalah masih bersama warga Indonesia. Untuk itu Kementerian Keuangan memilih mencopot tugas dan jabatan Rafael Alun di Ditjen Pajak. Sri Mulyani menyatakan pihaknya pun sudah menginstruksikan agar Inspektorat Jenderal dapat melakukan pemeriksaan harta kekayaan, dalam hal ini kewajaran dari harta saudara Rafael Alun. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya.